Coronavirus. Coronavirus adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Saat ini, sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka terjangkit virus corona, tidak terkecuali negara Indonesia. Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kontak langsung sesama rekan, teman, kerabat dan saudara. Karena hanya dengan menghindari kontak langsung, virus corona bisa diputuskan. Nah, harapan dari Polsek Sawangan khususnya bagaimana menyadarkan atau membuat warga masyarakat itu sadar betul dengan penyebaran virus corona. Dengan cara apa? Kita melakukan sosialisasi ke kampung-kampung, ke desa-desa dan sebagainya. Caranya untuk mencegah agar masyarakat tidak di tempat-tempat umum tadi. Sosialisasi untuk bekerja dari rumah sepertinya belum bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bekerja dari luar rumah. Tahu sih Mas, dari pemerintah juga ada di berita-berita juga. Jadi untuk yang kayak pekerja itu kan lebih diperuntukkan untuk yang kerja-kerja di kantor Mas. Kalau yang kerja-kerja di jalan seperti ojol, tukang sapu jalanan, tukang parkir gitu kan tetap nggak bisa kalau kerja dari rumah gitu. Terus kayak terutama kalau saya dan teman-teman kan ojol, jadi kebetulan kan mata pencarian utamanya ojol gitu. Jadi kalau harus kita juga ngikuti saran dari pemerintah untuk kerja dari rumah, ya orang rumah yang nggak bisa makan, Pak. Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Adanya virus corona juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Setiap harinya tambah sepi Mas, tidak saya rame Mas. Nah, ini dalam aja sudah biasanya rame, ini sepi ya Mas. Padahal ini hari minggu paing, ini kudunya rame. Nah, sekarang sepi Mas. Ini orang bakul yang orang dagang-dagang dari sana, dari sembako, pakaian, itu sekarang sudah sambat sepi Mas. Ya kahanan dari dampaknya corona ini Mas. Sebagian besar pedagang menggantungkan kehidupannya dengan berjualan di pasar. Hal ini mendorong kami untuk mengetahui lebih lanjut keadaan pasar. Tidak terlihat banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Bahkan kami mendapati beberapa kios tutup. Sedaya sepi niki, motor nggih sepi, wong dodolan nggih sepi. Niki pasare nggih kosong niki. Pembeli kirang kathah. Niki nganu nggih do susah lek golek pangan terus terang ngoten niku. Ya nggih kan jualan mboten teng griya mawon mangke repot. Lah Mas dukung lek golek pangan mangke pripun. Gitu. Tidak hanya pedagang, hal ini juga dirasakan oleh elemen masyarakat lain, tidak terkecuali supir angkutan. Dari hari Senin kemarin sampai sekarang itu
tidak dapat setoran, tidak dapat gaji. Tombok untuk beli bensin tombok. Itu sungguh-sungguh terjadi, itu bukan saya sendiri, mungkin semua guru sopir sama saja karena memang penumpangnya yang nggak ada. Ya saya pribadi mantap misalnya mantap walaupun tidak boleh keluar rumah, tapi untuk menafkahi keluarga saya tetap mantap keluar untuk mencari nafkah. Itu aja. Untuk masalah kena penyakit ya itu terserah yang maha kuasa aja. Saya tetap mantap karena daripada di rumah pikirannya kesana kemari ya malah stroke. Namun, nampaknya kita juga harus belajar dari beberapa contoh kasus di negara lain, seperti Cina dan Italia. Harus disiplin ya. Cina sebagai pusat pertama kali adanya wabah sekarang sudah bisa mengatasi. Kemudian sekarang yang paling berat itu di Italia karena mereka kurang disiplin. Kita harapkan Indonesia bisa menahan diri agar wabah ini bisa dikendalikan. Kalau kita tidak disiplin, kita yang akan menanggung akibatnya di kemudian hari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ada tren peningkatan karena mungkin ketakutan masyarakat terhadap kasus virus corona saat ini. Ketakutan yang terjadi di masyarakat akibat virus corona setidaknya memberikan gambaran akan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya cuci tangan. Sekarang kan lagi ini ya, kalau dulu mungkin kurang menjaga kebersihan gitu kan, masih misalnya mau makan gitu nggak cuci tangan dulu pakai sabun atau apa. Kalau sekarang kan pakai sabun, pakai sanitizer gitu. Virus corona benar-benar membuat laju perekonomian dunia melambat. Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, tentu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa mempertahankan kehidupannya. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Kita berdoa, semoga pandemi virus corona ini dapat segera reda dan masyarakat dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya. Muga ora ketun cekap sematen matur nuwun. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok tekan sontak, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya iso